Setelah beberapa pekan, Gus Ajir, Gus Wafi, Gus Faris melawan satu Ustadz Ahmad Ubaidillah. Dialog ilmiah secara online, teman-teman. Balas video dengan video, ibarat ulama terdahulu membalas kitab dengan kitab. Sama, sekarang juga begitu, membalas ilmu dengan ilmu. Namun yang terjadi apa, teman-teman? Ketika mereka lempar batu, sembunyi tangan, seolah-olah mereka yang di-framing, padahal merekalah yang jago memframing. Sebagaimana Ustadz Ahmad Ubaidillah memberikan data fakta, sedangkan mereka memberikan argumentasi yang dimana sesuai dengan kemauan mereka sendiri, teman-teman. Seperti Gus Wafi kemarin, kita reaction satu persatu ya. Karena apa? Isi dari konten-konten mereka, narasi-narasi mereka, framing-framing mereka tidak ubahlah hanya sekedar fitnah. Entah Gus Faris, Gus Wafi ataupun Gus Ajir doyan fitnah. Coba kita simak ya. Ini sebenarnya andaikan Ustadz Ahmad Ubaidillah mau membaca bawahnya saja, itu selesai masalah. Kita baca bawahnya. Aku, Ibnu Hajar berkata, kami tidak menerima pendapat bahwa ketiadaan ilah adalah hukum asal. Sebab jika memang itu adalah hukum asalnya, niscaya ketiadaan ilah tidak akan dijadikan sebagai salah satu syarat dalam kriteria hadis sahih. Andai saja dibaca sama Gus Wafi sampai ke bawah. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Mungkin ini karena terjemahan nggak cocok sama Gus Wafi, karena Gus Wafi nggak mau terjemahan, teman-teman. Maka apabila ucapan mereka sahih sanadnya masih mengandung kemungkinan adanya illah, berarti syarat tiadanya cacat belum terpenuhi secara pasti. Lantas bagaimana mungkin hadis tersebut langsung dihukumi sebagai hadis sahih? Tuh. Andai saja Gus Wafi tidak framing, tidak fitnah, tidak menggiring opini, pasti baca sampai bawah. Tapi karena tujuannya untuk itu, framing Wahabi-Wahabi, Albani-Albani, ya dia tidak akan baca sampai bawah. Karena apa? Ketahuan kalau baca sampai bawah. Jadi jargon mereka untuk ngajak diskusi, dialog ilmiah, face to face, ya hanya untuk ini, teman-teman. Untuk menunjukkan hal-hal yang konyol, bukan mencari kebenaran. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa amaliyah, tabaruk ke kuburan Wahabib-Habib itu, tabaruk ke kuburan hias, harus ada dalilnya, harus ada pembelaannya. Tabaruk ke kuburan kerap-kelip, yang ada lampu-lampu kelap-kelipnya, yang ada lampu LED-nya. Di dalam kuburan ada lampunya. Kuburannya dibangun kotak, ada lampunya biru di dalam, agar kuburan itu tidak dihancurkan, tetap ada dan banyak orang datang ke sana. Karena apa? Menghasilkan uang, dugaan saya. Dugaan apa benar? Karena memang ada buktinya, teman-teman. Viral di media sosial, bro. Habib ini mengecek kotak amal yang kosong. Padahal makam sudah disiapkan dengan begitu luar biasanya, tapi kotak amalnya kosong, bro, ya. Iya, agar ajaran itu tetap ada, teman-teman. Kebobrokan semacam ini harus tetap dipelihara. Karena apa? Yang meliharanya Habib, cucu Nabi. Pokoknya apa yang dilakukan cucu Nabi, wajib benar, teman-teman. Wajib. Dan sekarang kita dengar, kita lihat fitnahan dari Gus Ajir. Ini di statusnya Gus Ajir ya, teman-teman. Ketika Ustadz Aziz Mustafa ngajak halal bihalal. Sayang semua karena Allah. Syawal nanti kita halal bihalal biiznillah. Lalu dibuat status sama Ajir. Ya, teman-teman. Ajir bikin status. Halal bihalal menurut mereka bid'ah jegus. Ini fitnah, teman-teman. Benar-benar fitnah. Karena apa? Teriakan-teriakan bid'ah ini kepada halal bihalal itu tidak benar sebenarnya, apalagi ditujukan kepada ustadz-ustadz salafi. Karena untuk menjatuhi hukum bid'ah, kita harus tahu apa bid'ah dulu. Bid'ah itu adalah ritual ibadah yang diada-adakan. Sedangkan halal bihalal bukan acara ritual ibadah. Bukan. Sekarang coba kita simak beberapa pendapat dari ustadz-ustadz salafi yang mengatakan halal bihalal itu bukan termasuk ritual ibadah. Jadi bukan bid'ah, boleh-boleh saja. Cuma maknanya halal bihalal, halal karena halal gitu. Coba kita simak ya. Murnian ikuti sunnah Nabi ini penting sekali. Allahu a'lam. Jadi tradisi khusus minta maaf, termasuk pada saat Idul Fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu. Yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Tentu saja orang-orang yang melakukan ini adalah perbuatan yang tidak disalahkan, kita tidak salahkan. Tuh. Tetapi kalau mau murni sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak ada ibadah itu. Ya. Tuh, perhatikan teman-teman, kalau mau berbicara apakah halal bihalal itu salah atau benar, tidak ada yang menyalahkan. Tapi kalau kita mau mencontoh sunnah Nabi, ya bukan halal bihalal. Apa namanya? Yaitu saling mendoakan. Tidak ada yang membid'ahkan. Lanjut dulu. Ustaz, halal bihalal dicontohkan Rasul, masalah ekspresi kesenangan pada hari Lebaran ini bukan masalah ibadah, tapi masalah tradisi. Nah, betul. Yang masalah ibadah adalah masalah solatnya. Solatnya silakan anda solat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Khotbah dulu baru solat dulu baru kemudian khotbah. Tidak boleh khotbah dulu baru solat, ini melanggar. Tidak boleh tatkala solat pakai adzan dan iqamat, karena solat itu tidak ada adzan dan iqamat. Tidak ada namanya solat tahiyatul lapangan, nggak ada. Ya, ini semua ikut contoh Nabi SAW. Tapi kalau ekspresi tentang kesenangan pada hari tersebut boleh. Boleh. Contohnya, ini saya sudah jelaskan perkataan Imam Son'ani, ya. Jadi boleh bersenang-senang pada hari Lebaran. Waktu hari Lebaran, ya, orang-orang Habasyah bermain-main di masjid sampai Rasulullah SAW panggil Aisyah, mau nonton nggak? Sampai Aisyah nonton. Mereka bermain apa di masjid. Maksud saya kalau seandainya hari Lebaran ada lomba manjat pinang, itu nggak jadi masalah. Bersenang-senang hari tersebut. Tapi kesenangan orang Islam beda dengan umat-umat yang lain. Kalau kesenangan orang Islam dibuka dengan sholat, waktunya sholat dibuka dengan ibadah luar biasa, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan umat-umat lain. Umat lain namanya hari raya mereka, senang-senang mereka murni duniawi. Nah, tapi bersenang-senang boleh, halal bihalal boleh. Ini dilakukan di Arab Saudi juga. Seperti kita Jamiah Islamiyah, hari kedua baru kita kumpul, semua mahasiswa dikumpulkan. Terkadang mungkin hari ketiga, hari kedua dikumpulkan makan-makan dari universitas. Karena hari pertama mungkin sibuk sama keluarga macam-macam, hari kedua kumpul mahasiswa semua makan-makan. Sampai kemarin setelah seminggu kalau tidak salah ada acara kumpul-kumpul. Namun namanya bukan halal bihalal ya. Karena halal bihalal itu secara bahasa aneh maknanya. Halal karena halal. Maksudnya gimana? Tapi namanya kita kumpul-kumpul setelah apa? Setelah Id. Ini istilah orang Indonesia saja, halal bihalal. Dalam Arab tidak ada istilah ini, tapi pelaksanaannya boleh-boleh saja. Tidak jadi masalah. Yang penting dijauhkan dari hal yang haram. Jangan sampai halal bihalal kemudian ikhtilat, putar lagu dangdut. Ya. Nah, ini tidak boleh kalau sudah seperti itu. Iya. Saya dulu pernah menghadiri acara halal bihalal di satu tempat waktu saya masih dahulu belum ngaji. Ya, ada musiknya, kemudian ada kasidahnya sambil musik-musik mungkin biduan wanita dan macam-macam. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau kumpul-kumpul, kemudian mungkin acara makan, apalagi diselingi pengajian, enggak, boleh-boleh saja. Ini ekspresi kesenangan, boleh ya. Boleh. Dengan cara apa saja, selama tidak melanggar syariat. Jelas ya teman-teman, bahwa halal bihalal itu tidak ada hukum yang menyatakan ia adalah bid'ah. Jadi jelas ya teman-teman, bahwa framingan dari Gus Ajir ini tidak berlandasan, meskipun dia menjumpai ada salah satu ustadz yang menyatakan mungkin halal bihalal itu bisa mendekatkan kepada perkara bid'ah. Namun dari beberapa ustadz yang saya cari hukum halal bihalal, baik dari Ustadz Khalid ataupun Ustadz Firanda, tidak ada satupun di antara mereka yang membid'ahkan. Lantas Gus Ajir mendapatkan info dari mana kalau halal bihalal itu dibid'ahkan? Jadi ini kembali lagi kepada framing yang tidak ada data. Jadi ya sudahlah, karena memang mereka ini sudah tidak punya cara lagi untuk menyudutkan dakwah salafi, ya harus dengan framing. Ya Allah, ya semoga Allah berikan hidayah.